Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin dari jurusan Tadris ITS kelas 5A. Nomor NIM saya 12209193559. Nomor absen saya 32. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia serta ASEAN. Yang pertama, saya akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Faktor ruang akan menentukan suatu tindakan seseorang sebagai konsumen, seperti masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi karena pendapatan yang sangat tinggi dan muncullah suatu fasilitas seperti Alfamart, Indomaret maupun Bimart, hipermarket, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat desa maupun pesisir pantai, pegunungan malah sebaliknya pada masyarakat kota, karena masyarakat desa berpendapatan rendah dan jalan akses yang masih kurang membaik, sehingga pendistribusian barang dan jasa mengalami hambatan. Keunggulan yang dimiliki Indonesia yaitu suatu sumber daya alam yang melimpah, sehingga muncullah suatu penawaran produk hasil produksi di Indonesia dan munculnya suatu permintaan negara lain, sehingga menciptakan suatu aktivitas perdagangan. Jenis sumber daya alam yang berada di Indonesia sangat banyak. Contohnya di Provinsi Aceh yang memiliki suatu potensi sumber daya alam meliputi semen Andalas, pupuk AAF, minyak emas, dan perak, sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu bisa terjadi perbedaan keadaan geografisnya. Berbagai daerah, contohnya Lampung, memproduksi suatu kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi suatu beras dengan harga yang efisien, sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan, sehingga saling bekerja sama dan saling mempererat integrasi antar daerah di Indonesia. Pendapatan rumah tangga seperti satu sewa, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga, keluarga, atau konsumen karena telah menyewakan suatu tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah, yaitu suatu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga yang telah mengorbankan suatu tenaganya dalam bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Contohnya, ibu sedang bekerja sedangkan ayah juga sedang bekerja, itu contohnya suatu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga kepada perusahaan dalam kegiatan produksi. Bunga, yaitu suatu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan suatu modal atau dana pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, laba, yaitu suatu balas jasa karena telah memberikan suatu solusi atau pemikiran dalam mengelola suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian pelaku ekonomi. Jadi manusia hidup jelas kesehariannya ingin melakukan suatu perdagangan demi menghidupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Contohnya dalam bidang pertanian, seorang petani membajak sawah untuk menanam padi dan diolah menjadi beras. Jadi bisa dikatakan pelaku ekonomi adalah suatu lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi, dan dibagi menjadi 4. Siapa saja pelaku ekonomi tersebut, yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen, 2. Rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. 3. Saya akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, peran RTK, yaitu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi, contohnya seperti industri rumah tangga yang menghasilkan suatu kerajinan tangan, makanan, dan jasa. Yang kedua, peran RTP, yaitu sebagai orang yang memproduksi suatu barang atau jasa, serta sebagai pengguna faktor produksi baik secara perorangan, kolektif, serta terorganisasi menurut jenis dan badan hukumnya.
Perusahaan digolongkan sebagai perorangan seperti CV, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Yang ketiga, peran RTP dalam pemerintahan, yaitu sebagai pengatur atau regulator, buka kurung, menentukan suatu pajak serta subsidi agar mampu bersaing dengan produk luar negeri, serta membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari RTP seperti kantor dinas pendidikan, sehingga pemerintah harus membeli perusahaan, tutup kurung. Jadi dalam perekonomian serta konsumen dan produsen dalam negara untuk mendorong ekspor dari peran rumah tangga pemerintah. Seperti 1. Memberikan suatu kemudahan kepada produsen dalam melakukan pengeksporan barang dan jasa, dalam mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional untuk memperoleh keuntungan masing-masing negara. Yang keempat, meningkatkan promosi seperti bakat minat orang Indonesia maupun negara lain dalam bidang olahraga. Jadi keterlibatan pemerintah sangat banyak dan perekonomian karena sudah diatur dalam undang-undang, maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ayat pertama menjelaskan tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua menjelaskan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menjelaskan tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4 menjelaskan tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5 menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang keempat, peran masyarakat luar negeri, yaitu sebagai ekspor dan impor, seperti orang Indonesia mengekspor barang produk tekstil ke negara Jepang, sedangkan Jepang mengekspor kendaraan ke Indonesia, sehingga muncullah suatu kerjasama antar suatu negara tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh gambar circular flow diagram 4 sektor dalam peran pelaku ekonomi. Dalam perekonomian ada 4. Yang pertama, RTK rumah tangga konsumen, RTP rumah tangga produsen, RTP rumah tangga pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi seperti lahan, tanah, modal, serta skill atau keahlian kepada produsen. Kemudian produsen akan membayar kepada RTK, maksudnya rumah tangga keluarga atau konsumen, seperti laba, sewa, bunga, upah. Kemudian faktor-faktor produksi tersebut diolah oleh RTP atau rumah tangga produsen menjadi barang dan jasa dan dijual ke rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu RTP rumah tangga produsen mendapat untung maupun penghasilan. Hubungan rumah tangga konsumen ke rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga akan membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan suatu listrik maupun beasiswa dan lain-lain. Dan begitu pun sebaliknya, rumah tangga produsen juga akan membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen. Hubungan RTK rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen kepada masyarakat luar negeri, yaitu masyarakat luar negeri akan mengimpor barang kepada rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen akan memberikan suatu bentuk devisa
Jadi devisa yaitu sebagai alat transaksi pembayaran di luar negeri kepada masyarakat luar negeri, sedangkan hubungan RTP maksudnya rumah tangga produsen kepada masyarakat luar negeri, yaitu rumah tangga produsen akan mengekspor barang ke masyarakat luar negeri dan rumah tangga produsen akan menerima devisa dari masyarakat luar negeri. Jadi Anda juga harus tahu bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama pasar barang, yang kedua pasar uang, yang ketiga pasar tenaga kerja maksudnya, dan lembaga keuangan. Semoga bisa bermanfaat video yang saya jelaskan tadi, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.